Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilham Farizi dengan NIM 22108522023. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Diplomasi Publik Tiongkok melalui Confucius Institute di Korea Selatan dengan dosen pembimbing saya yaitu Ibu Sofia Trisni dan juga Ibu Silvi Kori. Pada slide pertama, saya akan menyampaikan latar belakang penelitian saya melalui bab pendahuluan, di mana bab ini menjelaskan Confucius Institute bahwa sebagai instrumen diplomasi publik Tiongkok dalam mempromosikan budaya dan bahasa Mandarin di seluruh dunia termasuk Korea Selatan sebagai target pelaksana diplomasi publik Tiongkok. Confucius Institute tetap hadir di Korea Selatan meskipun adanya gelombang persepsi negatif. Adanya 55% masyarakat berpandangan negatif terhadap Tiongkok akibat sengketa budaya sebagai bagian dari polemik yang terjadi dalam dinamika hubungan kedua negara. Namun di tengah gelombang persepsi negatif, Korea Selatan tetap menjadi bagian dari sejarah Confucius Institute sebagai negara pertama di dunia, sebagai negara tuan rumah pertama di dunia. Dan kini terus mengalami perkembangan dengan adanya 24 institusi yang masih aktif dan menjadikan Korea Selatan sebagai tuan rumah dengan Confucius terbanyak ketiga secara global. Confucius Institute di Korea Selatan memberikan dampak nyata dengan lonjakan minat bahasa Mandarin dan juga Korea Selatan menjadi penyumbang pelajar internasional terbesar di Tiongkok, dan juga hal sebaliknya, pelajar Korea Selatan memilih Tiongkok sebagai destinasi utama mereka untuk melanjutkan studinya. Uh, Lanjut, hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan penelitian, yaitu bagaimana aktivitas diplomasi publik Tiongkok melalui Confucius Institute di Korea Selatan. Uh, untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut, saya menggunakan kerangka konseptual yaitu diplomasi publik yang dijelaskan oleh Bruce Gregory pada tahun 2011, di mana diplomasi publik merupakan suatu aktor untuk mempengaruhi publik di negara lainnya, yang mana konsep ini berkembang pasca Perang Dingin. Bruce Gregory sebagai penstudi juga menjabarkan aktivitas diplomasi publiknya ke dalam 4 tahapan berikut, yaitu aktivitas diplomasi publik understanding, planning, engagement, dan advokasi. Understanding sendiri di mana negara membentuk suatu pemahaman akan dirinya, targetnya, dan programnya. Kemudian ada planning sebagai perencanaan struktur dan jejaring kelembagaan yang ada nantinya dalam pelaksanaan diplomasi publik. Kemudian ada engagement sebagai bentuk dari aktivitas yang dilakukan, keterlibatan uh, engagement sendiri menekankan keterlibatan aktif, dialog, dan pertukaran dua arah sehingga membentuk suatu pemahaman bersama. Kemudian ada advokasi, yaitu penyebaran narasi atau kepentingan secara satu arah, di mana berbeda dengan engagement, advokasi lebih menekankan kepentingan diri sendiri daripada kepentingan bersama, sedangkan engagement menekankan kepentingan bersama, seperti itu. Kemudian saya menggunakan metodologi penelitian dengan jenis penelitian dan pendekatan penelitian, yaitu deskriptif kualitatif dengan batasan penelitian dari tahun 2020 hingga 2024. 2020 saya pilih sebagai adanya temuan bahwa Confucius Institute di Korea Selatan mendapatkan peningkatan dana yang signifikan dari tahun 2020. Kemudian 2024 saya pilih di mana di mana 20 tahunnya Confucius Institute di Korea Selatan dengan adanya sejumlah capaian, dan juga hingga tahun 2024 Tiongkok tetap menjadi destinasi utama bagi pelajar asal Korea Selatan untuk melanjutkan studinya. Uh, Kemudian untuk unit analisis dan tingkat unit analisis saya menggunakan analisis saya adalah diplomasi publik Tiongkok, di mana Tiongkok sendiri sebagai salah satu uh, sebagai negara pelaksana, dan unit eksplorasinya adalah dinamika respon publik Korea Selatan terhadap Tiongkok. Dengan level analisis negara dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode studi kepustakaan dengan menggunakan data sekunder tentunya. Kemudian ada teknik analisis data oleh Miles Huberman, yang pertama dengan adanya reduksi data, yaitu memilah dan memilih data sehingga data dapat disederhanakan, kemudian di proses dilanjutkan kepada proses penyajian data yang disesuaikan dengan kerangka konseptual sehingga dapat menarik kesimpulan yang ada. Lanjut, itu ada bab 2 yang menjelaskan tentang bagaimana
Confucius Institute sebagai instrumen diplomasi publik Tiongkok. Tiongkok sendiri mengembangkan diplomasi publiknya menggunakan model diplomasi publiknya sendiri yang dibentuk langsung oleh Partai Komunis Tiongkok dengan menjadikan kekayaan budaya sebagai instrumen utamanya sebagai respon atas citra negatif negaranya. Salah satunya itu pasca pandemi SARS yang terjadi. Kemudian Confucius Institute dioperasikan oleh Hanban yang adanya temuan bahwa Confucius Institute dikontrol langsung oleh Hanban dengan penuh melalui dimulai dari pendanaan hingga 100 hingga 250 ribu US dollar per institusi. Namun adanya temuan bahwa lebih dari 250 ribu US dollar. Terus kemudian adanya penyediaan kurikulum, guru dan direktur dari Tiongkok dan juga adanya pemberian uh, uh, media pembelajaran secara langsung oleh Hanban kepada Confucius Institute yang ada. Kemudian Confucius Institute sebagai institusi memiliki 3 label utama: bahasa, budaya, dan pendidikannya. Dengan hal ini memudahkan integrasinya dengan komunitas lokal sekaligus membedakannya dari instrumen diplomasi publik lainnya. Terkhusus di Korea Selatan, Confucius Institute hadir sebagai alternatif budaya untuk menandingi dominasi Amerika Serikat dan memperluas pengaruh Tiongkok di kawasan Asia Timur bahkan juga global. Um, Kemudian ada bab 3 yaitu membahas tentang citra Tiongkok di Korea Selatan. Dalam poin pertama, hubungan diplomatik Tiongkok dan Korea Selatan dimulai sejak tahun 1992, berkembang menjadi kemitraan strategis pada tahun 2020 dengan perdagangan bilateral mencapai 234 US dollar pada tahun 2019. Namun saya menemukan adanya beberapa polemik yang terjadi dalam hubungan sehingga memunculkan persepsi negatif di masyarakat Korea Selatan terhadap Tiongkok. Pertama, isu THAD, di mana respon Tiongkok memberikan respon negatif yang sangat berlebih hingga respon positif terhadap Tiongkok anjlok dari 60% hingga 37%. Kemudian ada pandemi COVID yang menimbulkan 66% persepsi negatif dan juga menimbulkan sejumlah aktivitas seperti pemboikatan dan juga penolakan terhadap warga Tiongkok. Kemudian adanya polusi udara akibat aktivitas industri yang dilakukan oleh Tiongkok sehingga menyebar ke Korea Selatan, memunculkan persepsi negatif 89,4% persepsi negatif. Dan terakhir itu ada sengketa budaya dengan 80% persepsi negatif berdasarkan Pew Research karena adanya sejumlah klaim yang dilakukan oleh Tiongkok dan juga hal ini tentunya mendapat komen dari masyarakat Korea Selatan sehingga adanya persepsi negatif yang muncul. Kemudian meski hal ini terjadi, Korea Selatan tetap menjadi bernilai strategis bagi Tiongkok. Pertama secara ekonomi, mereka merupakan mitra dagang yang Korea Selatan merupakan mitra dagang yang vital dan juga secara politik perantara Tiongkok itu sebagai dalam perantaranya sebagai isu di semenanjung Korea dan juga sebagai arena menandingi dominasi Amerika Serikat di kawasan Asia Timur. Kemudian konteks inilah yang menjustifikasi mengapa Confucius Institute tetap dipertahankan dan diperkuat Tiongkok di Korea Selatan meski berhadapan dengan persepsi negatif yang mengakar. Kemudian saya melakukan analisis dengan kerangka konseptual dan juga metode penelitian yang saya sebutkan sebelumnya sehingga memunculkan sejumlah tematisasi subbab yaitu yang pertama itu kesiapan Tiongkok dalam membangun diplomasi publik di mana ini diambil dari kerangka konseptual Bruce Gregory yang menjelaskan bagian tentang understanding di mana Tiongkok mengenali dirinya sebagai entitas global yang masih berada di bawah dominasi Barat. Kemudian di bawah dominasi Barat sehingga mendorong membangunnya soft power berbasis kekayaan budaya sebagai strategi penyeimbang. Kemudian kemudian Confucius Institute menjadi salah satu institusi yang penting untuk menciptakan dunia harmonis di mana Tiongkok melihat bahwa ingin menciptakan dunia yang harmonis melalui kebijakannya dalam
China Peaceful Development. Dan kemudian itu Tiongkok mengidentifikasi Korea Selatan sebagai target yang paling kondusif dengan tingginya kebutuhan lokal terhadap bahasa Mandarin dan keuntungan struktural yang menguntungkan Tiongkok, di mana keuntungan struktural ini dimaksud adalah tingginya pendanaan Tiongkok terhadap Confucius Institute di Korea Selatan, sehingga memberikan Tiongkok ruang lebih untuk memberikan narasi aktifnya terkait kepentingan dirinya. Kemudian dilanjutkan dengan adanya Confucius Institute dipahami sebagai platform strategis global untuk membangun citra positif dan memenangkan persepsi publik internasional. Hal ini juga disebutkan di dalam kebijakan Kementerian Pendidikan terkait Confucius Institute, bahwa institusi ini berperan untuk menciptakan tujuan awal dalam China Peaceful Development, yaitu menciptakan dunia harmonis dan budaya sebagai salah satu kunci utama untuk dalam pertukaran nilai dan budaya lain untuk menciptakan dunia harmonis tersebut. Kemudian ada subbab selanjutnya tentang perencanaan Tiongkok akan Confucius Institute. Ini sebagai salah satu turunan dari konsep Bruce Gregory, yaitu bagian planning, di mana Tiongkok membentuk kebijakan yang kuat melalui Kementerian Pendidikan dan juga dengan fungsi strategis agar Confucius Institute tetap dapat berintegrasi dan mengakar di tuan rumah. Dan juga adanya sejumlah dukungan, baik itu dari Presiden Hu Jintao dan juga Presiden Xi Jinping dan juga Menteri Li, di mana adanya dukungan bahwa Confucius Institute menjadi instrumen utama Tiongkok dalam melakukan diplomasi publiknya. Kemudian temuan selanjutnya adanya kontrol Hanban yang penuh terhadap operasional Confucius Institute di Confucius Institute, termasuk di Korea Selatan, dengan adanya anggaran yang meningkat dari tahun 2019 sebesar 860 juta won menjadi 990 juta won di tahun 2020. Hal ini tentunya memberikan ruang lebih bagi Tiongkok, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, untuk menyampaikan narasi yang ada. Kemudian Confucius Institute membangun model kemitraan dan jejaring bersama universitas lokal di Korea Selatan. Namun tidak hanya universitas, tetapi sejumlah kelembagaan lainnya ataupun pemerintahan yang ada di Korea Selatan, dan juga beberapa adanya temuan bahwa ada sejumlah sekolah menengah yang juga aktif untuk bekerja sama dengan Confucius Institute di Korea Selatan. Lanjut, itu adanya keterlibatan Tiongkok melalui Confucius Institute di Korea Selatan. Tiongkok melalui Confucius Institute menciptakan ruang dialog budaya yang mana mendorong partisipasi aktif masyarakat Korea Selatan, di mana melalui seperti festival, kelas budaya, kelas pengajaran bahasa Mandarin, dan juga diskusi tentang pengembangan metode pembelajaran yang efektif untuk pembelajaran bahasa Mandarin ke depannya. Hal ini menjadi bagian dari pemanfaatan jejaring yang lebih luas untuk mendukung perkembangan promosi dan bahasa dan budaya Tiongkok, di mana ada salah satu temuan di mana para pengajar untuk berdiskusi dan mengevaluasi hasil pelajaran dan metode pelajaran yang tepat untuk mengajarkan pelajaran bahasa Mandarin di Confucius Institute yang ada. Melalui proses keterlibatan ini, Confucius Institute tentunya berhasil membentuk pemahaman bersama untuk menyelesaikan permasalahan bersama antara masyarakat Korea Selatan dan juga Tiongkok sebagai fasilitator yang ada. Kemudian adanya advokasi Tiongkok melalui Confucius Institute di Korea Selatan, di mana Confucius Institute tidak hanya membentuk pemahaman yang ada, pemahaman bersama, rasa saling percaya, tapi Confucius Institute juga melakukan advokasi ini untuk tujuan kepentingan diri dia sendiri, di mana Confucius Institute menjalankan komunikasi satu arah melalui pemanfaatan media untuk menyebarkan narasi kepentingannya, di mana ada salah satu temuan penggunaan media pembelajaran anak-anak terkait bahasa Mandarin digunakan untuk menyebarkan nilai-nilai Partai Komunis Tiongkok di dalamnya, terutama di Korea Selatan. Confucius Institute
mempromosikan kepentingan Tiongkok di Korea Selatan, termasuk konsep Chinese Dream dan citra Tiongkok sebagai pemimpin global. Minimnya kemudian ada temuannya, walaupun adanya temuan sejumlah bukti bahwa Confucius Institute sebagai penyebar narasi Tiongkok, akan tetapi adanya minim resistensi di mana masyarakat Korea walaupun menyadari, tapi hal ini tidak diambil tindakan secara langsung, baik itu ke masyarakat Korea maupun ke pemerintah Korea Selatan itu sendiri, meskipun ada beberapa publik yang melakukan hal hal penolakan tersebut, tapi tidak secara uh, intensif tentunya. Lanjut, di bab kemudian di akhirnya saya menarik sejumlah kesimpulan dari hasil analisis saya, di mana keempat aktivitas Gregory berjalan secara terencana, terstruktur, dan berkelanjutan dalam operasional Confucius Institute di Korea Selatan. Confucius Institute terbukti sebagai instrumen strategis diplomasi publik Tiongkok dalam membentuk citra positif, memperluas pengaruh, dan mewujudkan kepentingan nasionalnya di Korea Selatan. Meskipun ketergantungan pendanaan Tiongkok yang menciptakan kontrol kuat dan ruang lebih bagi Tiongkok untuk mengatur seluruh Confucius Institute yang ada sesuai dengan keinginannya, Confucius Institute tetap memberikan ruang bagi aktor lokal untuk berinovasi dan melakukan evaluasi terhadap metode pembelajaran pembelajaran bahasa Mandarin yang ada, di mana hal ini seperti yang ditemukan pada bab sebelumnya. Kemudian saran dari penelitian ini adalah pemerintah Korea Selatan, terutama pemerintah Korea Selatan, perlu meningkatkan pengawasan atas operasional Confucius Institute demi menjaganya kebebasan akademik dan kepentingan nasional, serta membuat batasan yang jelas terhadap dalam bentuk kemitraan. Kemudian bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini menjadi dasar pengembangan kajian melalui studi perbandingan lintas negara maupun pendekatan lapangan di kawasan Asia Timur. Mungkin sekian dari penjelasan hasil penelitian saya. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Izinkan saya untuk mengakhiri presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.